Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, hari-hari ini berita didominasi dengan berita-berita, kabar-kabar tentang peperangan yang terjadi karena Rusia menginvasi akan Ukraina. Nah, kemudian NATO juga mengirimkan akan bala bantuan, dan ini menjadi sebuah ketegangan yang mengkhawatirkan seluruh dunia, saudara. Jangan sampai ini berkembang menjadi perang dunia ketiga. Nah, saudaraku, perang itu nggak ada bagusnya. Perang itu mengerikan. Perang itu mengakibatkan penderitaan, khususnya bagi rakyat sipil yang menjadi korbannya. Anak-anak, keluarga-keluarga, kita sudah mendengar berita bahwa ratusan korban juga terjadi dari pihak rakyat jelata, jadi sipil, saudaraku ya, yang ada di Ukraina. Ratusan mereka menjadi korban, anak-anak juga termasuk. Jadi nggak ada bagusnya, saudara. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan, mengapa ada perang? Kalau nggak ada perang kan jauh lebih indah. Dunia ini kan lebih nyaman kalau nggak ada perang. Ya, tentunya para penguasa, para pemimpin, mereka punya alasan. Alasannya ya masing-masing pihak mereka berkukuh dengan alasan mengapa ada perang tersebut, ya. Nah, ini tentunya bukan ranah kita untuk memberikan sebuah judgement atau penilaian, penghakiman, ini yang salah, itu yang salah. Sudahlah, perang itu memang sudah nggak ada benernya, saudaraku. Nah, pertanyaan yang terbit bagi kita, anak-anak Tuhan, mengapa harus ada perang? Nah, ini yang perlu kita renungkan, saudara. Sebetulnya perang itu karena memang Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa menjelang akhir zaman akan ada perang. Perang itu ada karena dosa. Ya, adanya dosa mengakibatkan akan manusia itu dikuasai oleh dosa itu, dan hawa nafsu manusia untuk menang-menangan, untuk menguasai yang lain, ataupun dengan alasan mempertahankan diri dan sebagainya, maka terjadilah perang. Dan itu nyata, saudara, sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, pembunuhan terjadi dalam keluarga Adam dan Hawa, yaitu dua putranya, Kain dan Habil. Kain melihat Habil persembahannya diterima oleh Tuhan dan persembahan dia tidak diterima, dia sakit hati, dia panas hati. Jadi pembunuhan itu sebetulnya berasal dari dosa yang bekerja di dalam hati manusia. Dan akhirnya kita lihat ya, saudaraku, Kejadian 4 ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini pembunuhan pertama, saudaraku. Ya, seringkali dijadikan bahan kuis, siapakah manusia yang membunuh 1/4 dari penduduk dunia? Itulah Kain, ya, karena pada waktu itu hanya ada 4 orang, Adam, Hawa, dan juga 2 anaknya. Nah, saudara, pembunuhan ini kemudian terus-menerus terjadi. Keturunan umat manusia marah dengan adanya perselisihan, kemudian terjadi pembunuhan. Nah, kalau kita amati, saudaraku, semuanya itu karena berasal dari egoisme, kepentingan diri sendiri dari manusia. Ya, sejak kecil manusia itu selalu, ya, kalau anak-anak itu selalu berebut mainan, ini punyaku, ini punyaku. Nanti remaja bertengkar, keroyokan, ya, tawuran dan sebagainya. Kalau sudah menjadi dewasa,
ya ada perebutan persaingan bisnis, semuanya akhirnya kalau ditelusur adalah nggak ada kasih, yang ada adalah kepentingan diri sendiri, yang ada adalah amarah, dendam, sakit hati, kemudian ingin membinasakan pihak lain. Nah itulah saudaraku, kalau itu berkembang terus dalam suatu skala, bukan saja skala masyarakat kecil, menjadi perang suku lah, kemudian perang antar bangsa yang terjadi seperti hari ini yang sedang kita ikuti. Jadi perang itu adalah akibat dosa. Diperkirakan saudaraku ya, ini ada yang meneliti dalam sejarah umat manusia, sepanjang sejarah umat manusia, sejak 3600 before Christ, sebelum Masehi, ada lebih dari 15.000 peperangan yang mengakibatkan korban kurang lebih 4 miliar. Ini hanya perkiraan kotor, saudara ya. Perkiraan dari perhitungan sejarah, 4 miliar jiwa jadi korban. Bayangkan, saudara. Itu sepanjang sejarah ya, 3600 sebelum Masehi sampai hari ini. Dan biaya perang yang dikeluarkan oleh pihak manapun ya saudaraku, itu kalau dihitung biayanya, itu mahalnya luar biasa. Sangat mahal. Ada yang mencatat saudaraku, perang dunia kedua saja, korban jiwa yang meninggal karena perang itu diperkirakan 55 juta jiwa. Dan biayanya, ya ini cukup menarik untuk direnungkan, karena yang menghitung itu adalah satu yayasan Kristen yang dia merilis dalam Moody Monthly, jadi majalah bulanan dari Moody, dikatakan bahwa biaya perang tersebut, perang dunia kedua tersebut, itu kalau dipakai untuk membiayai akan misi penginjilan, itu bisa mencukupi 1,5 juta misionari selama 100 tahun. Jadi 1,5 juta misionari itu dibiayai untuk memberitakan Injil selama 100 tahun, saudaraku. Perhitungan ini akurat atau enggak saya nggak ngerti, saudaraku. Tapi tentunya mereka punya hitung-hitungan ya, biaya perang dunia kedua itu. Nggak usah perang dunia kedua ya, saudaraku ya, yang kita tahu itu perangnya itu melebar kemana-mana ya, segala bangsa ikut perang ya. Perang Vietnam aja, ya perang Vietnam itu kan peperangan antara Amerika dengan komunisme Rusia yang membela ingin melebarkan sayapnya dari utara, maka terjadilah pembagian ya, perang Vietnam Utara lawan Vietnam Selatan ya, Vietcong itu ya. Vietcong itu Vietnam Utara. Nah, dengan Vietnam Selatan. Nah, Vietnam Selatan didukung oleh Amerika pada waktu itu, saudaraku. Nah, biayanya ada yang mencatat untuk 1 hari perang Vietnam itu 77 juta dolar. Atau sebanding dengan kurs sekarang ini 1,08 triliun, saudaraku. Itu sehari. Nah, ini kalau dipakai untuk ngasih makan orang yang lapar, itu kan sudah lebih dari cukup. Untuk berapa tahun itu kan cukup, saudaraku. Orang-orang untuk bangun rumah sakit, padahal sehari perang itu. Biaya bomnya, biaya pesawatnya yang hancur, kemudian segala macam biaya lah. Biaya perang itu.
77 juta dolar US dollar. Sementara hasilnya apa, saudaraku? Hasilnya kematian. Para istri jadi janda. Anak-anak jadi yatim. Ekonomi hancur. Trauma terjadi pada anak-anak. Ada yang punya dendam, sakit hati. Kepada siapa nggak ngerti dendamnya. Ngeri kan? Ya, ada alasannya, saudaraku. Pada waktu itu alasannya mencegah komunisme berkembang. Tapi hasilnya memang mengerikan. Nah, saudaraku, kita tentunya harus mengacu kepada firman Tuhan. Kembali pada firman Tuhan. Kita hidup dalam kasih dan kita memperdulikan korban-korban ini lebih daripada wawasan politis dari para elit politik yang ada pada negara-negara yang bertiga itu. Ya, inilah buah dosa, saudaraku. Ini fakta bahwa karena dosa maka ada perang. Nah, sekarang kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan, saudara. Mari kita buka akan Matius 24, ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah pada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid bertanya, apakah tanda kedatanganmu ya Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Nah, saya yakin bahwa sebelum itu Tuhan pasti beberapa kali mengajar pada murid-muridnya bahwa aku nanti akan mati, dibangkitkan, dan aku akan naik ke surga, dan aku akan datang kembali. Begitu ya, jadi murid-murid sudah ngerti itu. Makanya pertanyaannya, apa tanda kedatanganmu? Tuhan Yesus sudah ada kan? Tapi mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus nanti akan naik ke surga dan akan datang kembali. Dan tanda kesudahan dunia, mereka juga tahu. Mereka mengkaitkan bahwa kalau Tuhan datang, itu kesudahan dunia, kan begitu. Datang untuk kali yang kedua ya maksudnya. Nah, sekarang kita lompat ayat 6. Nah, ini salah satu tanda kesudahan dunia. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Tidak boleh gelisah, saudaraku. Hari-hari ini kita dengar akan deru perang, ya deru, betul-betul deru. Kita buka berita di televisi aja, itu derunya kita dengar, saudaraku ya. Kabar-kabar tentang perang, kabarnya jelas sekali, bahkan update terus. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Jadi perang itu meskipun kita nggak suka dan kita tahu bahwa akibatnya sengeri apa yang tadi sudah saya sampaikan, dikatakan bahwa perang itu harus terjadi. Karena dosa, saudara ya. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, dan seterusnya. Tanda bahwa perang yang mengakibatkan akan kelaparan dan sebagainya, bahkan kemudian ditimpa lagi, dibarengi dengan tanda-tanda di alam, di mana ada gempa bumi. Saudara, perang aja sudah nggak enak, itu kan ulah manusia ya. Tapi tiba-tiba ada gempa bumi yang sudah terjadi di sana-sini. Nah, itulah tanda-tanda kesudahan dunia. Jadi dunia yang kita hidupi ini akan selesai nanti, ada kesudahannya, saudaraku. Nah, jadi itu adalah tanda. Jadi kalau ada perang Rusia lawan Ukraina, Rusia mencoba untuk menginvasi, menguasai Ukraina, kemudian NATO berusaha untuk mendukung dan sebagainya. Ini memang sudah tertulis bahwa itu harus terjadi.
Kita tidak menghendaki, tapi itu memang akan terjadi, saudaraku. Sampai kapan? Dan apa yang menjadi pengharapan kita? Sampai Tuhan datang, saudara. Harapan kita adalah kedatangan Tuhan. Tadi kan ada dua hal yang ditanyakan oleh murid-murid. Kapan kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia? Dua. Kedatangan Tuhan itu yang kita nantikan. Tuhan Yesus akan datang kembali, saudaraku. Dan kalau dia datang, maka dia akan menegakkan satu kerajaan yang tidak binasa selama-lamanya, yang nanti kita akan hidup di dalamnya selama 1000 tahun, dan setelah itu langit baru, bumi baru. Nah, saudara, seperti apa nanti dunia yang dipimpin, yang diperintah oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Kita lihat Yesaya 2 ayat 4. Menarik, saudaraku. Tidak ada perang lagi nanti ketika Tuhan Yesus jadi raja atas seluruh bumi ini. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Jadi sudah nggak ada lagi kebutuhan untuk berlomba-lomba bikin senjata untuk mengalahkan musuh atau mempertahankan diri. Karena ada pemerintahan yang sangat kuat, yaitu pemerintahan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan orang-orang kudusnya. Akibatnya ya sudahlah, bangun aja perekonomian begitu ya. Nggak usah bangun kekuatan bersenjata. Kalau sekarang ini negara-negara adidaya pada berlomba-lomba bikin nuklir, banyak-banyakan senjata nuklir untuk nakut-nakuti lawan. Padahal kalau nuklirnya diledakkan mati bareng, saudaraku, ya. Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas, yaitu untuk kerja saja. Ini gambaran bahwa ayo kita sekarang sama-sama membangun perekonomian. Itulah yang terjadi nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Ya kalau zaman dahulu disebut pedang itu adalah senjata perang. Kalau zaman sekarang ya bedil, ya rudal, ya semua yang menjadi senjata perang nggak akan diangkat lagi. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Sudah tidak ada latihan-latihan perang lagi. Itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali dan menegakkan kerajaan yang tidak akan binasa. Nah, kemudian kita lihat lagi Yesaya 11, saudaraku ya. Nah, Yesaya 11 ini menarik untuk kita baca. Yesaya 11 ayatnya yang ke-9. Tidak ada yang akan berbuat jahat, jadi yang jahat-jahat nggak ada, atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Wow, nggak ada lagi, saudaraku, dosa sudah diselesaikan pada masa tersebut. Penguasaan dari Sang Raja Damai itu nyata. Dia akan memerintah dengan apa? Gak ada besi, jadi kalau ada yang macam-macam, ya sudah, nggak akan bisa lawan. Ya itulah harapan kita, kerinduan kita. Perang hari-hari ini masih akan terjadi, saudaraku. Itulah ajaran firman Tuhan. Kita tidak menghendaki, tetapi kita sebagai pembawa damai, kita berusaha untuk membawa damai. Tetapi damai yang sesungguhnya baru akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menegakkan kerajaan selama-lamanya. Tegak, ya, kerajaan 1000 tahun, saudaraku. Sampai nanti dilanjutkan dengan langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus memberkati.